Ladies and gentlemen, we have done it. Bitcoin barusan tembus resistance dan trading very comfortably di atas harga 88.000. Ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke video Koko Crypto. I'm your host Koko Crypto. Seperti biasa, hari ini video ini bakal ngebahas semua tentang price projection Bitcoin, kenapa Bitcoin bisa naik, dan sebenarnya kenapa ini pump ini meskipun sangat-sangat positif untuk Bitcoin, mungkin agak nggak make sense. Ya, nanti kita bakal compare Bitcoin dengan market-market lain. Sekaligus juga gue bakal kasih kalian proyeksi long term untuk Bitcoin itu sendiri. Jadi kalau seandainya kalian belum, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan live dan video berikutnya. Sebelum gue ngomong kemana-mana, gue mau kasih kalian update tentang drama Trump dan Powell. Ini cuman sedikit update-nya, di mana Presiden Trump baru aja ngomong kalau Jerome Powell is a major loser. Mantap. Oke, sekarang masuk lagi ke Bitcoin, di mana gue mau ngasih tahu nih kenapa Bitcoin ini bisa pump, atau salah satu alasan yang paling kelihatan jelas, yaitu adalah the bond market. Jadi kalau seandainya kalian nggak tahu, kalian nggak perlu tahu sebenarnya ya, tapi intinya adalah setiap kali bond market ini turun, Bitcoin naik, dan setiap kali bond market ini naik, Bitcoin ini turun, selalu berbanding terbalik. Nah, ini buktinya di mana setiap kali bond market naik, apalagi kalau naik tinggi ya, Bitcoin itu rentan turun ke bawah. Sebenarnya ini bukan Bitcoin aja, sebenarnya ini semua risky assets. Jadi kalau seandainya gue ambil Nasdaq dan S&P, kalian bisa lihat ya, semuanya berbanding lurus antara satu risky assets dengan yang lain, tapi selalu berbanding terbalik melawan bond market. Jadi kalian bisa lihat nih, kalau saat lagi turun, ini lagi naik. Tapi kalau kalian lihat baik-baik, ini lagi naik, kenapa semuanya naik? Ini nggak berbanding terbalik 100%, gara-gara tergantung makroekonomi saat itu tuh lagi ngapain. Nah sekarang kebetulan makroekonominya lagi hancur, ya, makanya ini selalu terbanding terbalik. Kita buang yang lain, kita cuma fokus ke Bitcoin aja sekali ini. Gara-gara Bitcoin ini sekarang lagi naik tinggi, dan ini salah satu alasannya. Dimana kita udah nge-call dari dulu ya, dari awal April. Kita sampai bikin trendline dan bikin pattern untuk ke bawah. Tapi sayangnya ini adalah salah satu alasan, atau satu-satunya alasan yang gue bisa dapatkan kenapa Bitcoin ini bisa naik tinggi sekarang. Bitcoin ini naik 5% dari 2 hari terakhir. Padahal kalau seandainya kita compare ke makroekonomi lain ya kayak saham ini ternyata turun, ya. Nggak hanya S&P doang, Nasdaq juga turun, dan hampir semua saham indeks itu juga turun semua. Yang naik cuma satu aset selain Bitcoin, yaitu emas. Emas ini kemarin, atau hari ini ternyata ya, hari ini baru mencapai all time high baru, yaitu di $3.500. Kalau kita buletin ke atas, $3.500. Dimana ini adalah harga all time high since forever untuk emas, ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener kenaikan yang sangat-sangat parabolik, dan cuma ngasih tahu kita satu hal, investor takut. Kalau emas naik itu cuma 2 alasan. Antara investor takut gara-gara makroekonomi nggak jelas, misalkan ada perang, ada resesi, ada tarif yang sekarang kita lewatin, atau dijadikan safe haven untuk investasi long term. Yang kita lihat adalah grup 1, ya, dimana orang-orang pada takut, orang-orang nggak tahu harus investasi apa, orang-orang masuk ke emas. Saking nggak make sense marketnya, ini kenapa Bitcoin bisa naik ya. Gue langsung update ke semua community kita, baik itu di Discord, baik itu di Telegram, dan gue bikin segmen baru, yaitu inspirasi mingguan dari Koko Crypto. By the way, ini adalah Discord server kita nih, KC Community Official. Kalau kalian mau join, link in the description below. Ini yang gue kasih tahu ke kalian semua. Ya, ini adalah gambar di mana Bitcoin baru aja nge-breakout dari downtrendnya, dan kita ada warna kuning, ada kotak warna kuning, ada kotak warna hijau, ada kotak warna hijau di atas sini, ada kotak warna abu-abu, kalau seandainya kalian bisa lihat, kotak warna merah, dan berulang, kuning, hijau-hijau, nanti abu-abu dan merah. Ini harusnya kalian udah tahu semua, kotak ini maksudnya apa. Ya, tapi kalau buat orang-orang yang baru masuk, ini menandakan trading sessions, di mana ini menandakan Australian, ini 2 Asian, London, dan New York. Ini yang gue bilang ke kalian semua, inspirasi mingguan 22 April. Sesuatu yang kalian perlu tahu tentang pump ke 88.000 ini. Kemarin kita lihat Australian dan Asian markets sekali open di hari Senin langsung dump pasar saham, tapi sebaliknya Bitcoin malah di pump, atau Bitcoin malah naik. Aneh banget karena kita nggak pernah lihat S&P dan Bitcoin decouple seagresif ini. Lucu juga saat kita tarik data dari New York Session dan London Session, di sini ya. Kalian bisa lihat ya, ini ada warna abu-abu sama ini warna merah. New York Session dan London Session hari Senin adalah kedua trading session tersebut malah jualan on the market open dan bikin lower high at market close. Kalian bisa lihat sendiri kalau ini London selling sebenarnya ya. Mereka selling, turun ke bawah harganya.
dan close di bawah sini. At the close, artinya di bawah sini nih. Dan New York juga selling, close di bawah sini. Ngasih tahu kita kalau setidaknya Wall Street itu masih nggak mau atau belum mau higher Bitcoin price di waktu ini. Kita juga lihat ada perbedaan pump untuk BTC sekarang dengan pump BTC kemarin-kemarin. Dimana meskipun beberapa altcoins naik berbarengan, beberapa ada yang tidak mengikuti pergerakan Bitcoin sama sekali. Habis itu gue juga ngasih kalian gambar ini, yaitu ini adalah Bitcoin dominance, ya, yang ada divergence dengan target hit makin ke bawah. Tapi targetnya nggak di-hit, tapi malah ini bikin higher high. Dan gue bilang proyeksi masih floating. Baik semua pump ini adalah sesuatu yang bagus atau malah sebuah fake out massal. Yang pastinya ini adalah bukan all season atau setidaknya belum all season gara-gara Bitcoin dominance malah bikin all time high atau local high sih lebih tepatnya, local high baru. Jadi sangat-sangat interesting ya, dimana kita lihat Asian markets tuh pengen ngenaikin harga Bitcoin, tapi London dan New York, market-market yang actually matter ya, yang punya liquidity paling banyak, itu nggak mau ngenaikin harga sama sekali. Nggak hanya itu, kita juga lihat on the 2 hour ya, kalau seandainya gue naik ke 2 jam, dan kalau gue ambil momentum indikator kayak RSI, ini malah bikin lower low. Ngasih tahu kita kalau meskipun harganya lagi naik, momentumnya is not there, momentumnya tuh nggak ada. Jadi ngasih tahu kita kalau kita bakal lihat koreksi sedikit ataupun hidden correction in the future kalau seandainya Bitcoin mau makin naik ke atas, yaitu target kita di atas sudah 92.000. Ini adalah target yang gue udah taruh sejak kita turun dari sini. Sebelum gue masuk ke proyeksi, gue mau ngasih tahu kalian sedikit informasi ya. Ini sangat-sangat lucu loh, dimana ini gue dapat tweet dari Altcoin Sherpa. Ini dia nge-tweet 2 tweet yang sangat-sangat berbeda. Yang satu tweetnya 100k here we come for BTC. Dia cuma dapat 35.000 impressions dan 300 likes dan 32 repost. Meanwhile, benar-benar 1 jam kemudian ya, atau 1 jam sebelumnya, dia juga nge-tweet 65.000 BTC here we come. Impressionnya 3 kali lipat ya, likesnya 2 kali lipat, dan yang repost 3 kali lipat. Ngasih tahu kalau seandainya Twitter, at least retail yang menggunakan Twitter, retail yang main crypto dengan di level awam, ini lebih senang untuk lihat nge-tweet yang makin turun. Gara-gara kalau seandainya kalian nggak tahu, di 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan terakhir, banyak banget orang-orang yang pengen beli Bitcoin atau altcoins mereka di harga yang tanda kutip lebih murah. Banyak banget orang-orang, apalagi yang di community kita, nge-call, oh tenang aja, Bitcoin bakal ke 70 pas, Bitcoin bakal ke 60-an, koin ini bakal turun 20% dari harga sekarang, koin ini bakal turun 40%, 60% dan lain-lain. Semuanya tuh nge-call lower prices. Itulah kenapa saat Bitcoin naik ke 88, ini nge-catch everyone, semuanya off guard. Dan di Telegram kemarin, gue ngecap Bitcoin pump ini sebagai pump yang dibenci. On-chain analytics-nya juga ngasih kita the full picture. Ini adalah chart historical social metric risk. Dengan bahasa Indonesia yang manusiawi, basically ngomongin interest retail. Dimana jelas banget kalau seandainya lagi all-time high Bitcoin, all-time high crypto, interest retail itu lagi di all-time high juga. Sebaliknya kalau lagi bear market lows, interest retail hampir nggak ada. Ini bear market lows, interest retail hampir nggak ada, at least trending turun. Ya, lucunya adalah saat Bitcoin mau recovery naik, interest retail baru mati di daerah sini. Dimana ini saat orang-orang banyak yang bilang Bitcoin bakal ke 20.000, Bitcoin bakal ke 15.000, Bitcoin bakal bear market dari sini karena bear market belum selesai. Nah, tapi lucunya setiap kali Bitcoin naik, interest balik lagi naik ke atas, interest balik lagi naik ke atas. Dan lucunya lagi, setiap kali ada dump atau ada reaccumulation atau distribution phase, yang penting sideways price action yang lama, interest retail langsung turun drastis. Malah ini udah mencapai 0 beberapa kali. Ya, mencapai lows beberapa kali. Dan kita lihat sama lagi ya, saat harganya naik, saat harganya konsolidasi, trending turun, ini juga turun drastis. Ngasih tahu kita di on-chain ini ya, kalau retail mayoritas ini udah exit the market completely. Bener-bener udah exit the market completely. Nggak ada yang mau lihat Bitcoin ini naik. Ya, mereka semuanya pengen lihat Bitcoin ini turun gara-gara mereka udah capek mainnya. Mereka udah rugi masuk meme coin, masuk token utilitas juga rugi, masuk token ngasal yang dikira orang-orang safe, aman, ternyata rugi juga, mereka capek. Retail ini mayoritas sudah exit the market. Kebetulan chart ini gue bahas di members terakhir yaitu 18 April 2025.
Dan ini opini live gue di saat gue tahu kalau retail ini udah full exit out of the market. Bitcoin accumulation, Ethereum accumulation hampir all time high kembali. Bitcoin accumulation all time high. Gak make sense kalau seandainya habis ini kita turun ke 40, turun ke 50, turun ke 60, that's it, 100 ribu cuman 100 ribu all time high, 110 all time high. Gak make sense. Makanya gue sangat-sangat sedih nih. Grafiknya bear market malah masih ada. Saat bull market naik malah makin dikit. Kok gitu sih? Terus saat naik lagi jelas semuanya naik. 7 bulan sideways jelas turun drastis. Naik lagi, naik. Makanya lah guys, members ya, Promax, jangan ngikutin retail. Lu bakal kena burn berkali-kali. Bayangin gak beli di bear market, ya. Bayangin gak beli saat naik. Bayangin exit saat 7 bulan sideways. Sayang banget gains ya. Lu ngapain masuk kripto kalau lu gak bisa sabar? Sayang banget loh. Jujur aja guys, ini gue mau ngasih tahu ya. Gue mau ngasih tahu sekarang karena kalian semua members. Gue buka-bukaan aja. Gue punya firasat nanti yang bener-bener profit itu cuma kita-kita doang. Dan semua yang gue kasih tahu di live itu bakal percuma. Gara-gara retail itu terlalu main hati, terlalu main emosi. Sayang banget sebenarnya. Gue nggak kayak hahaha, gue nggak ketawain, gue kasihan sebenarnya. Kalaupun bear market ya, setidaknya kita bisa belajar, setidaknya kita bisa masuk lebih rendah, setidaknya kita bisa dapat harga yang lebih murah, ya kan? Setidaknya kita bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi make sense gak? Retail all time low, bear market. Kita selalu lihat retail all time high, baru masuk bear market. Selalu kebalik. Dan gak make sense. Semua datanya tuh ngasih kita pumps. Anyway. Ya, itu yang gue bilang di live members terakhir ya. Live members terakhir. Gue udah pernah bilang di members maupun di members Pro Max ataupun members Pro. Gue juga udah pernah bilang berkali-kali di live public kalau gue tuh bukan orang yang percaya bear market. Gue tuh nggak percaya kalau seandainya Bitcoin itu cuma ngetop di 110, habis itu udah sekarang kita tuh lagi di elite wave turun ke bawah. Dan abis ini kita tuh OTW ke 60, ke 40, ke 50, bahkan ke 30, ke 20. Gue sangat-sangat tidak percaya kalau cycle ini tuh udahan gitu loh. Selesai di sini aja. Karena the path of least resistance, karena arah untuk Bitcoin yang paling make sense adalah bukan kayak gini, ya, balik lagi ke range sebelumnya, tapi lebih make sense kalau kita naik, ya, jauh lebih make sense kalau kita naik. Apalagi kalau seandainya, sekarang gua hapus ini ya, apalagi kalau seandainya proyeksi long termnya itu masih valid. Ini adalah proyeksi yang gue udah kasih tahu ke kalian dari dulu banget ya, dimana kita udah tandain weekly cycle low di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini udah 5 apa sih namanya ini, anak panah ya, yang kita udah tandain weekly cycle low. Habis itu kita juga udah tandain date ranges untuk setiap weekly cycle low, jadi sekitar 220 hari dari WCL 1 ke WCL berikutnya ke WCL berikutnya. Dan proyeksi kita itu sampai sekarang tidak pernah salah, yaitu ini, dimana setiap kali kita lihat weekly cycle low selalu kita lihat doubling dari harga Bitcoin ke high berikutnya. Sideways, weekly cycle low ke print, doubling high. Sideways, turun, weekly cycle low, doubling high. Sideways, turun, weekly cycle low, doubling high. Sideways, turun, weekly cycle low yang hampir ditembus ya. Mungkin gua harus update range-nya turun, tapi gua masih kekeh weekly cycle low-nya tuh di sini. Yang kita expect sekarang adalah the doubling and then sideways berikutnya. Ya, ini proyeksi yang gue udah kasih tahu kalian sejak bulan Januari, sejak kita masih ada di sini, sejak weekly cycle low ini itu belum di print sama sekali. Gue udah ngasih tahu kalian proyeksi ini dan pelan-pelan proyeksi ini ke play out perfectly. 100% yang gue mau lihat untuk markets kayak gini. Baik itu marketsnya hancur di tengah-tengah ataupun gak hancur di tengah-tengah, baik itu manipulasinya banyak atau sedikit, model ini, proyeksi ini gak pernah salah. Tapi kalau misalnya kalian gak percaya sama sekali dengan weekly cycle low ranges, dengan model yang gue udah kasih tahu di channel ini dari lama, dan kalian gak percaya cycle theory,
Mungkin gue bakal kasih tahu ke kalian semua, cycle theory 4 tahun naik turun, bull market, bear market Bitcoin, itu sebenarnya nggak didorong oleh Bitcoin sendiri, tapi didorong dengan yang namanya global liquidity. Global liquidity ini pump dan dump setiap 4 tahun. Itulah kenapa Bitcoin punya cycle. Itulah kenapa saham punya cycle. Itulah kenapa emas juga punya cycle. Semua cycles itu rata-rata sekitar 4 tahunan, give or take. Kalau nggak salah emas tuh 8 tahunan. Dan semua ini didorong oleh satu kata, yaitu ini. Ya, kalau tanpa ini Bitcoin nggak bisa naik. Dan kebetulan kalau seandainya kita layer harga Bitcoin dengan global liquidity markets, ternyata kelihatan lebih jelas. Ya, ternyata kelihatan jauh-jauh lebih jelas. Tapi kalian harus tahu ya, ini nggak 100% mengikuti global liquidity markets, sama seperti Bitcoin dan pasar obligasi atau bond market itu nggak 1:1, ya. Nggak selalu bertolak belakang. Ini juga nggak selalu bersamaan geraknya, tergantung makroekonomi saat itu tuh ngapain. Tapi jujur, ini salah satu proyeksi yang bisa dibilang cukup akurat lah untuk menentuin tren, ya, bukan price projection tapi untuk nentuin tren. Dimana bear market lu lagi di sini dan setelahnya akan naik kan, jadi kita bisa bet kalau Bitcoin setelahnya bakal naik. Ini juga ada divergence, tapi setelah itu naik, habis itu 7 bulan sideways, kita dikasih 7 bulan sideways, kita dikasih naik, ini juga naik, ya. Dan price projection dari global liquidity itu berarahnya ke atas. Antisipasi Bitcoin naik, antisipasi semua markets risky atau risky assets juga ikut naik ke atas. Selain itu kita juga ada proyeksi buat 2017. Jadi ini adalah Twitter gue, Koko Crypto, The Koko Crypto, link in the description kalau seandainya kalian mau follow. Dan ini gue udah ngepin tweetnya ya, sejak Maret 31. Jujur, ini belum sebulan sih gue tweetnya sih. Tapi gue udah mention ini dari bulan Februari ya. Dimana price action Bitcoin sama price action dari tahun 2017 untuk Bitcoin juga by the way, ini hampir mirip. Malah scary miripnya. Terus bener-bener serem kemiripannya. Kalian bisa lihat ya, ini bear market bottom cycle kemarin. Ini 7 bulan sideways yang kita lewati tahun lalu 2024. Ini yang kita lewati tahun ini 2025. Dan ini proyeksi 2017. Bener-bener scary. Bener-bener kemiripannya itu sangat-sangat, buat gue sih sangat-sangat mengerikan ya. Apakah kita living in the matrix ya? Dimana kita beneran dikasih bear market. Nih, lihat aja nih. Saat penurunan ini juga turun. Ya, saat naik ini juga naik pas ya. Dan saat 7 bulan sideways ini juga 7 bulan kisaran ya. Ini proyeksi sih. Kisarannya ini juga sideways sebelum pump up bikin double top, tapi double topnya ini lebih rendah daripada di atas ya, tapi sama aja ya. Dan turunnya bebarengan. Ini gue nggak buat-buat, ini bener-bener cycle tahun 2017. Kalian bisa cek sendiri kalau kalian mau. Jadi tarik aja dari cycle bottom ke cycle top untuk di tahun 2017-2018 dan kalian caplokin di sini. Dan semua proyeksi long term ini punya one thing in common. Semuanya punya satu kesamaan, yaitu nggak ngasih kita lower Bitcoin. Selalu ngasih kita higher Bitcoin. Proyeksi tahun 2017 ngasih kita ya, kalau seandainya benar ya, kalau seandainya Bitcoin masih ada parabolic movement lagi sampai akhir tahun ini, kalian bisa lihat ya proyeksinya akhir tahun ini itu bakal ngenaikin kita ke $300.000. Nah, sabar guys, jangan marah-marah dulu ya, jangan marah-marah dulu. Gue mau kasih beberapa komentar. Oke. Di channel ini kalian harusnya semua tahu kalau crypto gue sendiri ini tidak pernah bearish. Gue juga punya target untuk Bitcoin yang tidak pernah berubah dari tahun kemarin, yaitu $150.000. Tapi baru-baru ini, bener-bener baru Maret akhir mungkin, itu gue lebih frontal kepada kalian semua tentang masalah proyeksi Bitcoin. Ya, atau at least untuk members. Gara-gara di members, itu gue udah mulai ngasih tahu kalian altcoins beli sekarang. Ya, waktu kita tinggal dikit lagi, retail bakal shock. Di sini gue juga ngasih tahu kalian tentang, gue sedih banget kalau retail itu semuanya udah pada keluar, udah pada exit the market sebelum kita dapat massive pump dari crypto. Karena buktinya apa? Yang tadi kalian udah lihat di tengah-tengah video ini maksudnya. Buktinya adalah semua on-chain gak ngasih kita dump. Semua proyeksi gak ngasih kita dump.
global liquidity makin naik, sekaligus money printing QE is OTW, is on the way. Gue bener-bener percaya kalau waktu kita tuh tinggal sedikit lagi sih. Dan pump ini, baik itu tes atau tidak ya, baik itu sebuah fake out nanti bakal diturunin lagi ke level ini, balik lagi ke range ini, ya, turun ke bawah sini, kalian bisa yakin dua hal. Nomor satu adalah kalian bisa yakin orang-orang yang kemarin nge-call pumps bakal nge-call dumps makin turun ke bawah. Dan yang kedua, kalian bisa yakin kalau gue bakal bilang ini adalah level yang sangat-sangat bagus untuk beli more crypto. Itu price projection long term. Sekarang gue masuk ke price projection short term. Oke. Nomor satu, gue mau kasih tahu kalian sedikit informasi di mana beberapa live yang lalu kita hampir dapat yang dinamakan bearish cross, ya, atau death cross, di mana 200 moving average itu bikin lurus, tapi 50 moving average itu nge-cross over. Dan biasanya kalau kita lihat kayak gitu, semua markets bakal ngedump. Ya, kita pernah lihat sekali di sini dan markets ngedump, sekali lagi di sini markets dump, dan sekali lagi di sini terakhir sih ya, yang kita lihat the death cross. Ini kita lihat bullish cross. Bullish cross itu saat 200 moving average sama 50 moving average bikin trending naik dua-duanya, dan ini cross yang kita dapat di sini dan di sini. Yang mau gue kasih tahu ke kalian semua adalah kemarin kita hampir dapat death cross, tapi sekarang gara-gara price action recent ya, price action yang baru-baru ini menandakan recovery dari kedua moving average, ya. Dan lucunya ya, nggak tahu ini kita hidup di dalam matrix atau history bakal mengulang terus, sejarah mengulang terus. Ini itu sama persis sama apa yang kita lihat di sini. Di sini ya, saat gua nggak tahu saat itu kalian udah subscribe ke Koko Crypto atau belum. Di sini banyak banget yang ngomong death cross juga. Banyak banget yang ngomong oke, crypto udah all time high, siap-siap semuanya turun ke bawah, dan 73.000 itu all time high untuk crypto. Bayangin, kalian dengar informasi dulu di market sekarang, 73.000 all time high untuk Bitcoin. Gak make sense kan sekarang kan? Tapi saat itu orang-orang semuanya pada percaya. Nah sekarang gue mau kasih tahu ke kalian semua, 110 itu bukan all time high. Anyway, balik lagi ke death cross ya. Jadi banyak banget saat di situ tuh orang-orang pada takut, orang-orang pada fearful semua. Tapi sekali kita tembus, sekali kita nggak dapat death cross confirmation, kita langsung nge-pump jauh tinggi dari harga berapa? 59 ke 100, malah ke 90 dulu deh, 90-an, 80-an, 90-an, dan langsung 106.000 di sini nih, bikin all time high baru at the close, 108 all time high wicks. Ya. Pas banget sama apa yang kita lihat di sini. Kalau seandainya ini ada bottom, ini bottom, dan ini kita bikin bottom berikutnya nanti ya, sesuai sama proyeksi gue di awal di sini, kayak gitu ya. Jadi dari sini turun ke bawah, misalkan turun ke bawah ke sini, kita bisa lihat kurang lebih pergerakannya sama kayak 1, 2, dan 3 daerah sini. Dimana ini udah bikin low, lower low, higher low, dan higher low kembali. Sama seperti yang kita lihat di sini, tapi dengan time frame yang lebih kecil ya. Lower low, low, lower low, lower low lagi, dan higher low. Apakah sejarah bakal mengulang lagi atau tidak? Itu jujur jadi tanda tanya terbesar untuk video ini. Yang mau gue kasih tahu ke kalian adalah setidaknya long term Bitcoin dan crypto ini aman. Ya, long term, apalagi adopsi yang semakin banyak, investor yang semakin banyak, traditional finance yang pelan-pelan transisi dari traditional assets ke Bitcoin, ke cryptocurrency. Mungkin gue bisa bilang Bitcoin ini masa depannya udah sealed, masa depannya udah pasti. Yang jadi masalah adalah apakah kalian bisa sabar, menunggu, dan jadi smart investor, atau kalian mengikuti retail. Itu aja yang mau gue sampaikan di live ini. Gue Koko Crypto, and I will see you guys in the next video.